berjalan masuk melalui gang. Ini gang adalah di antara dua tembok rumah warga ya sahabat semua. Dan ini adalah pabrik pengolahan besi. Kalau di Tegal itu terkenal dengan Jepangnya Indonesia, karena Tegal itu banyak sekali mengolah besi dan baja. Oke sahabat, ini adalah belakang rumah warga. Dan makam ini terletak ada di belakang perumahan warga, tepatnya di kebun ya sahabat semua, di kebun bambu yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah warga. Pohon bambunya sangat lebat sahabat semua. Itu sahabat, makamnya ada di sana. Dan makamnya sekitar ada 5 atau 6 gitu sahabat. Kita coba ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini makamnya sahabat semua. Ini makam kuno atau makam yang sangat sepuh, kemungkinan dari abad ke 15 atau abad ke-14 lah, antara abad ke-14 sampai abad ke-15 sahabat semua. Kalau kita lihat dari struktur ornamen bata yang mengelilingi makam ini dan batu candi yang merupakan tetenger atau cungkup di makam ini, kita akan melakukan tawasul, berzikir dan berdoa di depan makam sepuh ini. Mohon izin untuk meliput tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di Desa Tegalwangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Setelah kita tadi melakukan tawasul dan berzikir di depan makam beliau, makam sepuh ini, kita akan berjalan-jalan dan akan memutari kompleks pemakaman ini, dan kita akan melihat peninggalan-peninggalan di abad ke-14 dan abad ke-15. Mari sahabat semua, bersama kami kita meneliti atau melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di tempat ini. Konon masyarakat di sekitar lokasi ini jarang sekali ada yang lewat di sini atau masuk di lokasi ini, karena anggapan dari warga sekitar sini makam ini makam yang keramat dan angker. Tadi di depan di masjid, setelah kita sholat duhur, ketemu dengan warga di sekitar sini dan beliau menceritakan bahwa makam ini makam keramat dan makam angker. Makam utamanya adalah ini sahabat. Makam ini sebenarnya ada tembok keliling batanya, namun bata dari tembok kelilingnya sudah berserakan, dan ini tinggal bata-bata yang ada di kotakan makam ini. Dan bata ini sudah berlumut karena usianya memang sudah sangat sepuh atau sangat tua, sekitar 500 tahunan sahabat semua. Di makam ini terdapat sekitar 6 sampai 8 kalau nggak salah. Soalnya di makam ini banyak sekali makam-makam yang tidak beraturan bentuknya gitu ya. Jadi hanya makam utama ini yang masih kelihatan, namun kelihatan banget kalau ini makam yang sudah sangat tua. Kita coba ke makam yang berserakan dulu sahabat semua ya. Makam yang berada di sisi selatan. Ini makam yang tidak beraturan bentuknya, dalam arti itu bata yang mengelilingi makam ini sudah tidak ada, namun cungkupnya itu masih ada di dekat akar ini sahabat semua. Ini adalah cungkup ya, cungkup dari bata-bata yang berserakan. Bata ini bata benar-benar sudah tua sekali. Nanti kita akan melihat bagaimana ketebalan bata dan berat dari bata yang ada di sini. Dan ini juga ada cungkup dari
batu candi juga, namun udah masuk ke dalam tanah, sudah masuk sekali. Ini ya sahabat, ini yang makam sebelah selatan dari makam utama. Dan kita juga menemukan satu tetenger dari batu candi. Kalau kita lihat batu candi ini seperti di makam Syekh Datuk Kafi. Ini sahabat semua, batu candinya ornamennya seperti di makam Syekh Datuk Kafi, dan ini berat sahabat semua, berat batu candinya, dan itu ada guratan-guratannya persis seperti yang ada di makam pengikut dari Syekh Maulana Datuk Kafi. Kalau menurut sejarah dan menurut tirakatan, makam ini adalah makam dari Panglima Sri Susuhunan Amangkurat I, yaitu Pangeran Enggra Truno. Namun kita lihat batu yang untuk cungkup makam ini, batu candi ini, dan batu yang kita temukan tadi seperti di makam Syekh Maulana Datuk Kafi. Jadi perkiraannya antara 1400 sampai 1500. Tapi kalau Sri Susuhunan Amangkurat I Raja Mataram keempat itu antara tahun 1600 sampai 1700 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Siapapun yang disemayamkan di sini atau disarekan di sini, kita wajib menjaga situs purbakala ini, dan kita mendoakan ahli kubur yang ada di sini agar diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, ini bata-batanya bata-bata kuno dan benar-benar bata-bata tua. Dan di sini di makam utama kita juga menemukan cungkup makam dari batu candi, dan batu candi ini pernah juga kita lihat di makam pengikut dari Syekh Maulana Datuk Kafi. Ini ya sahabat, batu candinya itu ada di sebelah utara, dan kita lihat batanya ini benar-benar bata yang sudah kuno dan bata yang tua. Batanya ini tebal sekali dan berat. Batanya tebal dan berat ini sahabat. Sayang sekali sudah berlumut karena ini memang usianya sudah benar-benar tua. Di makam ini kita temukan batu candi yang kita temukan juga di makam pengikut dari Syekh Maulana Datuk Kafi. Ini ya sahabat, batu candi seperti ini kita pernah menemukannya, dan ornamennya juga sama persis yang berada di makam Syekh Maulana Datuk Kafi. Karena jaraknya sekitar 1 km dari makam Sri Susuhunan Amangkurat I dan Syekh Maulana Datuk Kafi. Dan ini juga sama di belakang pemakaman Syekh Maulana Datuk Kafi. Kita juga menemukan cukup yang seperti ini di kompleks pemakaman Syekh Datuk Kafi. Sama persis seperti ini sahabat semua. Oke, kita berjalan lagi. Kita lihat seputaran makam ini. Ini makam yang utama ya. Sayang sekali bata untuk tembok lilingnya sudah berserakan, sehingga tinggal bata-bata ini yang tersisa. Oke sahabat semua, semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu akan sejarah bangsanya. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu.